Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, gak pernah ada sama sekali. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bid'ah tapi tidak menasihati keluarganya melakukan maulid? Nah, kalau kegiatan ahlul bid'ah tidak ada bertanya setelah kajian. Habis kajian selesai pulang bawa besek, betul lah. Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya, dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja, Wahabi. Benar. Jangan ketika ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Menyikapi beredarnya fatwa tahunan para Wahabi Salafi yang menyesatkan umat Islam Indonesia, akhirnya ulama panutan umat Islam Buya Ar-Razi Hashim membungkam kedustaan para Wahabi Salafi. Berikut adalah kabar selengkapnya. Akhir-akhir ini, dunia maya kembali dihebohkan oleh serangkaian manuver mengerikan dari para Wahabi Salafi. Dalam tayangan yang bertebaran di berbagai media sosial Indonesia, para dai Wahabi Salafi secara sporadis menuding dan menyudutkan umat Islam Indonesia dengan vonis yang sangat mengerikan. Menurut paham mereka, umat Islam Indonesia saat ini telah menyalahi fitrah sebagai muslim sejati yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak dari kalangan masyarakat muslim Indonesia telah terbuai oleh amalia yang mereka anggap sebagai perbuatan sunnah, padahal sejatinya adalah amalia yang menyimpang, tidak pernah dilakukan oleh para nabi beserta para sahabat-sahabatnya. Di antara perbuatan itu adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada setiap tahun oleh mayoritas umat Islam dunia. Padahal Nabi beserta para sahabatnya tidak pernah melakukan hal itu. Lebih lanjut, di samping para dai Wahabi Salafi ini mengeluarkan fatwa menyesatkan, mereka tidak segan-segan menjatuhkan para ulama dan dai yang dianggap menghambat terhadap doktrin fatwa mereka. Bahkan, tidak hanya itu, dengan para cyber Wahabi Salafi, secara serentak mereka melakukan framing negatif terhadap ulama dan umat Islam Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah agar misi mereka untuk mewahabikan umat Islam Indonesia dapat terwujud nyata. Berikut adalah kompilasi fatwa para Wahabi Salafi tentang kesatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, gak pernah ada sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid. Bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bid'ah tapi tidak menasihati keluarganya melakukan maulid? Ya, menasihati itu adalah hal yang baik, ya, saling menasihati pada hal yang dianggap keliru, apalagi itu disebut bid'ah. Karena itu para ulama menulis tulisan-tulisan membantah orang-orang yang membolehkan maulid dan menjelaskan kekeliruan pemahaman. Itu bagian dari nasihat dalam agama. Dikatakan misalnya maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada.
Zaman sekarang ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Ayo terbuka kajian yang positif, selesai kegiatan, yang mau bertanya silakan. Nah, kalau kegiatan ahlul bid'ah tidak ada bertanya setelah kajian. Habis kajian selesai pulang bawa besek, betul ya? Udah nggak sempet ngobrol, gayem aja gayem, betul ya? Agar umat Islam Indonesia dapat selamat dari propaganda negatif para dai Wahabi Salafi ini, berikut simak baik-baik narasi ilmiah, argumentatif, rasional dari ulama muda panutan umat yang sangat ditakuti oleh para Wahabi Salafi. Dr. Buya Ar-Razi Hashim dengan sangat tegas membongkar semua dusta para dai Wahabi Salafi ini. Berikut adalah tayangan resmi dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya, dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja, Wahabi. Benar, nggak ada yang lain. Coba antum cari, datang ke Saudi, cari ma'had, cari zawiyah yang bukan Wahabi, mereka maulidan. Datang ke Suriah, datang ke Yaman, datang ke Kairo, datang ke Alexandria, Asyut. Di sana orang maulid 12 hari 12 malam. Di Mesir terakhir ditutup pawai, nggak tahu semasa pandemi ini. Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya nggak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali ini kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Ya. Jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. Terus bagaimana? Ya sudahlah, maka kita nggak usah niat untuk menjawab mereka. Kita maulid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong diluruskan, kita niat maulid bukan gagah-gagahan melawan Salafi Wahabi, enggak. Mereka mungkin salah faham. Orang salah faham, kita doakan saja mereka supaya faham. Mungkin bagi mereka kita dianggap menyerupai Nasrani. Salah faham nggak? Gimana Pak Kiai Berhabaib? Kita ini merayakan jidnya antum nih, lahir dibilang mirip Nasrani, terima nggak? Gimana Bib? Makanya saya sering katakan, jangan-jangan mereka nggak pernah ikut maulid, jangan-jangan mereka tidak pernah ikut Natal, karena Natal sama maulid beda. Ya, saya sering ulang. Imam mereka masih hidup sekarang, namanya Saleh Fauzan. Semoga Allah ampuni kalam dia ini. Apa kata dia? Orang maulid menyerupai Nasrani. Mau antum disamain? Saya mau tanya, mau disamain? Terus kita diam aja? Jangan, kita adakan maulid, kita jaga maulid. Maka kita bersyukur ya, teman-teman yang mau mengamankan ini. Ada yang diam-diam dari kepolisian, TNI, terima kasih ya. Teman-teman kita Laskar juga sudah mulai. Maka saya mengajak semuanya, Ahlus Sunnah, mulai buat laskar-laskar pengamanan maulid di mana saja. Karena kita khawatir seperti kejadian di Bangladesh, di Sri Lanka, di India, di Pakistan, orang maulid dibom. Ya, jangan sampai terjadi Pak. Kita harus mulai hati-hati ini. Ini semakin kesana semakin genting. Padahal kita yang kita baca hadis Nabi. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Antum udah semangat aja ini ya. Kita slow down dulu. Allahumma sholli ala